Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi untuk pertemuan kali ini. Mari kita mulai. Jadi, definisi evaluasi ada beberapa, ya. Di antaranya, sebagai proses menentukan nilai suatu objek, lalu dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan, dan upaya atau tindakan untuk mengukur kadar keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi, kata kuncinya adalah alat ukur untuk mengukur keberhasilan proses belajar siswa. Berikutnya, menurut pakar, ya, evaluasi atau penilaian itu adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan keputusan tentang program pendidikan. Jadi intinya memang salah satu bentuk dari evaluasi adalah penilaian, ya. Kenapa penilaian? Karena dari penilaian itu kita bisa melihat berdasarkan nilai tertentu menunjukkan rentang pencapaian tertentu. Misalnya nilai A itu lebih bagus dari nilai B dan sebagainya. Artinya pencapaian orang yang mendapatkan nilai A itu lebih bagus. Begitu juga dengan angka misalnya. Ya. Lalu menurut Scriven, proses penilaian terdiri dari tiga komponen, yaitu pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan pembuatan keputusan. Ya, jadi dikumpulkan dulu hasil belajarnya, lalu ditimbang-timbang, dinilai, lalu diputuskan dia nilainya apa gitu ya. Menurut Tuckman, penilaian diartikan sebagai salah satu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluarannya telah sesuai dengan tujuan dan kriteria yang ditentukan atau tidak. Ya, jadi intinya selain mengukur si orang yang belajar, itu juga menjadi masukan kepada program yang sudah kita buat, ya, kurikulum yang sudah kita buat, RPP yang sudah kita buat. Itu jadi evaluasi buat kita juga. Jadi evaluasi tidak semata-mata hanya menguji bagaimana siswa yang belajar atau peserta didik ya memperoleh pengetahuan dari kita, tapi juga kita mengevaluasi apakah kita sudah benar ngajarnya gitu. Kasarnya seperti itu. Kurikulum yang kita terapkan apakah terlalu sulit, apa gimana. Ya ini harus dipertimbangkan dari sisi evaluasi. Lalu tujuan evaluasi ini adalah mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Melalui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi bisa diketahui di sekolah itu seperti apa pendidikan dan pengajarannya gitu ya. Lalu menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Ya setelah dinilai ini harus dibagaimanakan gitu. Yang belum baik apakah bisa dibimbing lebih dengan lebih intens atau gimana gitu ya. Lalu memberikan pertanggungjawaban atau akuntability dari pihak sekolah pada pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Ini menurut Sujana. Jadi memang evaluasi itu sangat diperlukan kalau kita ingin mengadakan satu program pembelajaran. Lalu fungsi dan manfaatnya. Fungsi dulu ya. Yang fungsinya adalah sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, ya, tujuan yang yang ditetapkan tujuan instruksional itu ya. Lalu umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tua. Ya, karena orang tua berperan sebagai stakeholder. Jadi gimana pun juga ketika kita melaksanakan pengajaran, itu nilai itu harus bisa dipengerti oleh semua orang lah kasarnya begitu ya. Oke, fungsi dan manfaat. Ini sekarang masih fungsi ya untuk menurut Nurgiantoro untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dalam KBM ya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Untuk memberikan objektivitas pengalaman kita terhadap tingkah laku hasil belajar siswa, lalu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang-bidang atau topik-topik tertentu, ya jelas ya ini semua saya rasa nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Menentukan layak tidaknya seorang siswa dinaikkan ke tingkat atasnya atau dinyatakan lulus dari tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Nah ini yang sekarang lagi rame ya,
Sekarang lagi rame, yang tidak baik tetap naik kelas gitu ya. Memang kalau di Jepang sama juga seperti itu, sistem tinggal kelas itu hampir nggak ada. Kecuali memang dia nggak sekolah selama setahun gitu, baru nggak naik kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya sebodoh-bodohnya orang tetap aja naik kelas gitu ya. Nah, lalu untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan mengajar yang dilakukan dari buku. Ya, ini ya dari buku Nurgiantoro maksudnya ini. Ya. Oke, ini sekarang jenis evaluasi dilihat dari segi alat, jenis penilaian terbagi menjadi ya tes yang diberikan secara lisan. Ini dari alatnya ya. Lisan, tindakan, dan tindakan atau perbuatan. Soal-soal tes disusun dalam bentuk objektif. Bentuk objektif tuh biasanya sesuatu yang dipilih ya, juga dalam bentuk esai atau uraian ya. Jadi objektif tuh kayak pilihan ganda menjodohkan itu objektif ya. Yang kedua bukan tes atau non tes ya, sebagai alat penilaian yang mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus dan lain sebagainya. Jadi evaluasi tidak harus selalu dalam bentuk tes. Misalnya ketika dulu Nihong Bungka itu ujiannya presentasi kan UAS-nya. Nah, itu bukan tes, bukan non tes ya. Dan saya ngelihat dari observasi gitu ya, seperti itu. Lalu ini menurut Sujana jenis fungsinya jenis penilaian dibagi menjadi pertama penilaian formatif ya, dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Misalnya ulangan ya, ulangan tiap pertemuan satu ulangan atau dua pertemuan, tiga pertemuan satu ulangan gitu, itu tes formatif. Penilaian sumatif, penilaian dilaksanakan pada akhir unit program seperti akhir catur bulan, akhir semester, akhir tahun. Ini UAS ya. UAS itu tes sumatif ya. Lalu penilaian diagnostik untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Ini menyeluruh diagnostik itu ya. Jadi tidak hanya dari observasi tapi dari wawancara dan dari hasil belajar juga, pada akhirnya kita lihat ada penilaian yang utuh gitu. Penilaian selektif untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri atau ujian CPNS yang sekarang lagi rame, itu semua penilaian selektif. Lalu penilaian penempatan atau placement test ini untuk mengetahui eh, keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar. Ya, jadi sebagai persiapan dicek dulu ini anak udah sampai level berapa. Biasanya Nihongo Gakko yang seperti ini. Jadi orang-orang yang misalnya ketika masuk Nihongo Gakko itu N5, mungkin mereka di level dasar. Tapi ketika di placement test ternyata kemampuannya lebih dari itu, berarti dia di level advance gitu ya, atau intermediate gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, lalu apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat evaluasi? Ya, pertama sebaiknya dirancang. Jadi jangan spontan gitu ya, tapi dirancang dan direncanakan. Lalu penilaian hasil belajar hendaknya merupakan suatu integral dari proses belajar. Maksudnya bukan merupakan hal yang terpisah, tapi hal yang masih berhubungan dengan itu. Misalnya kita ambil satu contoh kasus UN lah ya, UN. UN itu kan negara ngasih kebebasan sekolah buat mengembangkan kurikulumnya. Itu kemarin KTSP seperti itu kan. Tapi tiba-tiba negara juga yang mengeluarkan ujian nasional yang menentukan lulus tidaknya si murid. Artinya tidak nyambung gitu. Si ujian nasional itu tidak merupakan bagian yang integral dari suatu proses belajar mengajar karena pemerintah tidak pernah memberikan materi gitu ya. Jadi kurikulum yang dikasih pemerintah sama kurikulum yang diajarin sekolah bisa jadi beda gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya pemerintah sendiri yang membebaskan si kompetensinya itu disesuaikan saja dengan ciri khas dari tiap sekolahnya. Kan jadi liar ya, tidak nyambung gitu. Lalu agar dapat memperoleh hasil belajar yang objektif, sehingga hendaknya menggunakan berbagai alat yang dapat mengukur semua aspek bersifat komprehensif. Ya, jadi Anda butuh alat gitu. Kalau tes ya berarti butuh soal gitu ya. Atau butuh aplikasi apa supaya bisa cepat dinilai atau gimana gitu ya. Hasil penilaian hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Jadi nggak bisa udah dikasih nilai dibiarin aja gitu. Harusnya ada tindak lanjut. Hal yang kurang baik di STBA itu adalah
setelah ujian tidak diadakan follow up. Ini kenapa? Masalahnya apa di UAS itu? Udah UAS udah aja selesai gitu ya. Harusnya nggak begitu. Tapi ini nggak di STB aja sih, di perguruan tinggi lain juga gitu. Tindak lanjutnya sangat-sangat kurang. Oke, kita lihat di tingkatan evaluasi ya. Ada beberapa tingkatan, jadi evaluasi tidak rata gitu, tapi ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkat ingatan. Ini tingkat paling rendah ya. Jadi hanya mengingat dan diuji. Ini mengingat hal tertentu. Kalau dalam bahasa pembelajaran bahasa mungkin ini tataran kosakata gitu ya. Ngecek apakah dia ingatnya kosakatanya kanji ya itu tingkat ingatan. Tingkat pemahaman, memahami adanya hubungan sederhana di antara fakta atau konsep. Ini ketika kita mungkin belajar mengenai pola-pola kalimat misalnya. Lalu pada konteks apa pola kalimat itu diterapkan seperti itu ya. Itu tingkat pemahaman. Tingkat aplikasi, memilih menggunakan satu abstraksi dalam situasi baru. Ketika pola kalimat sudah dipelajari, Anda membuat kalimat yang baru. Nah, itu di tahap aplikasi. Jadi, pemahaman yang sudah dipahami tadi, Anda buat lagi dalam versi Anda sendiri gitu ya. Dengan pola kalimat Wades, silahkan bikin kalimat versi sendiri. Itu sudah ke tahap aplikasi. Berikutnya, tingkat analisis mengkaji hal hubungan situasi menggunakan konsep tertentu. Ini kalau misalnya kita membahas mengenai diskusi-diskusi mengenai topik-topik tertentu, gitu ya. Misalnya di Nihong Bungka dulu, kenapa sih masyarakat Jepang tidak mau punya anak misalnya. Nah itu dianalisis oleh kita apa saja si kasus-kasusnya, lalu bagaimana cara pemerintah Jepang mengatasi itu, gitu ya. Itu secara detail. Ya, nah Anda nanti ketika di S1, Anda tuh eh, ada di tingkat analisis deskripsi itu ya. Jadi ada teori, lalu Anda pakai teori itu untuk memecahkan masalah yang Anda temukan di skripsi Anda. Itu tingkat analisis. Nah, sintesis menghubungkan atau menyusun kembali beberapa hal menjadi struktur yang baru. Ya, jadi kalau analisis menguraikan, sintesis itu menyusun kembali. Nah, sintesis itu biasanya ini kalau di sekolah mah di tahap S2, S3 lah ya udah ke sintesis. Teori-teori yang tadi digunakan lalu dipecah data kita lalu ketika disatukan lagi apa jadi apa gitu ya. Dan evaluasi itu melakukan penilaian terhadap hal kasus situasi. Ini yang paling tinggi ya tingkat evaluasi. Kriteria tes yang baik. Ya, ada kriteria tes yang baik itu seperti apa? Pertama, valid. Ya, keabsahan. Artinya valid itu bisa dipakai di berbagai kondisi. Ya, bisa dipakai di berbagai kondisi. Lalu reliabilitas dapat diandalkan. Ya, dapat diandalkan. Lalu objektif, ya. Lalu praktis dan ekonomis, gitu ya. Lalu langkah-langkahnya gimana? Pertama, merumuskan dan mempertegas tujuan pengajaran. Jadi lihat dari tujuan dulu. Tujuannya apa? Mahasiswa mampu membuat kalimat sederhana dengan pola X misalnya. Ya, berarti kan diukurnya dengan pola X nanti dibuat evaluasinya buat Kiso Nihongo misalnya ada soal, buatlah kalimat dan lain sebagainya. Untuk misalnya Kaiwa, Kaiwa itu mungkin silakan Anda buat kalimat secara lisan dengan pola ini bisa seperti itu gitu ya. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus ya serta sumber buku yang digunakan. Jadi sudah sesuai tidak gitu si materi pengajarannya berdasarkan kurikulum tidak gitu ya. Lalu menyusun alat penilaian. Nah, lalu ketika udah beres kita udah siap nih materi, oke kita nyusun nih alat penilaiannya mau gimana? Ya apakah dengan tes atau non tes tadi ya dan sebagainya. Lalu menggunakan hasil evaluasi sesuai dengan tujuannya. Ya hasilnya itu dipakai tujuannya untuk apa sih evaluasi itu? Kalau misalnya untuk diberikan lagi kepada mahasiswa ya diberikan lagi kepada mahasiswa untuk dievaluasi bersama ya dievaluasi bersama gitu. Lalu untuk maaf objek evaluasi belajar bahasa Jepang itu ada beberapa ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini dari pertama penguasaan huruf dulu. Ya, huruf dulu, kana dan kanji. Ya, hiragana, katakana, kanji.
Lalu penguasaan kosakata dari huruf naik level ke kosakata. Ya, setelah itu pemahaman struktur dan ungkapan. Ini udah bisa bikin kalimat di sini. Ya, ini ketiga ini sifatnya pengetahuan. Ya, lalu yang berikutnya kemampuan menyimak. Ya, cokai ini kemampuan paling rendah. Ya, sama kayak bayi gitu. Ketika dia bisa bicara kalau dia banyak mendengar gitu ya. Jadinya menyimak dulu baru berbicara, membaca dulu baru menulis. Ya, menulis adalah yang paling sulit. Hai, Owarimasta. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangannya. Setelah ini kita adakan di Zoom nanti kita sesi tanya jawab aja langsung begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.